Sensasi Mauro Zilstra pamer ketajaman jelang dinaturalisasi. Milano Jonathan bikin geger Eropa bersama FC Utrecht. Peterus Justin Hubner kena peringatan Erick Thohir. Tersangka kericuhan final Piala AFF U23 resmi ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Penerus Justin Hubner kena peringatan Erick Thohir. Tersangka kericuhan final AFF U23 tahun 2025 resmi ditetapkan. Selanjutnya, sensasi Mauro Zilstra pamer ketajaman jelang dinaturalisasi. Dan yang terakhir, Milano Jonathan bikin geger Eropa bersama FC Utrecht. Coba kita saksikan bersama ya. Negara dengan gila bolanya yang tinggi saat ini tengah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, terutama dari para talentanya. Menjadi salah satu sosok penerus Justin Hubner karena mampu bermain di beberapa posisi dengan baik, membuat Ketum PSSI Erick Thohir memberikan wejangan untuk bocah 16 tahun tersebut. Pemain berdarah Batak dari ibunya, Matthew Baker, jadi salah satu talenta spesial di Timnas Indonesia pada masa depan. Selain bek tengah, Matthew Baker bisa main sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Pemain Melbourne City FC tersebut juga terhitung talenta yang sulit dicari di Indonesia. Di tanah air sendiri masih sulit untuk mencari sosok bek tengah berkaki kiri. Di Timnas Indonesia senior sendiri baru ada sosok Justin Hubner yang bisa memerankan hal tersebut. Pasalnya, jika Justin Hubner absen, maka pelatih akan memaksa Calvin Verdong yang berposisi natural sebagai bek kiri geser ke bek tengah. Matthew Baker pun membuktikan kualitasnya usai sukses mencatatkan debutnya di tim senior Melbourne City pada usia 16 tahun. Debutnya tersaji saat Melbourne City menantang Apia Leichhardt FC di Australia Cup 2025 pekan ini. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Leichhardt Oval, Lilyfield, Australia tersebut, pemain timnas U17 Indonesia dipercaya sebagai bek kiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bangga Matthew Baker bisa debut bersama tim senior Melbourne City. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berharap bahwa Matthew Baker jangan sampai cedera dalam perjalanan karirnya. Kita berharap dia jangan cedera karena dia tulang punggung center back timnas U17 Indonesia yang berkaki kiri. Yang paling susah kan mencari back tengah sebelah kiri, berkaki kiri, seperti Justin Hubner itu tidak mudah. Tutupnya. Drama kericuhan di final Piala AFF U23 akhirnya menemui titik terang. Tersangka telah resmi ditetapkan. Langkah ini tentunya sangat penting, mengingat seharusnya pertandingan sepak bola itu berjalan fair dan semua pihak bisa belajar dari kejadian ini. Perlu diketahui sebelumnya, keributan terjadi antar sesama supporter Timnas Indonesia U23 usai melakoni laga final Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Budi Prasetya mengatakan 4 orang supporter itu berasal dari Korfasud Garuda. Sementara untuk korbannya, kata Budi, merupakan pendukung dari Ultras Garuda Indonesia. Menurut dia, kejadian pengeroyokan sendiri terjadi pada 29 Juli lalu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat setelah pertandingan final Piala AFF U23 berlangsung. Budi menjelaskan bahwa keempat pelaku ini melihat korban sedang duduk bersama pendukung lain dan menantang berduel karena pendukung dari Korfasud Garuda menuduh kalau yang menurunkan spanduk mereka adalah dari Ultras Garuda. Korban tidak melawan dan para tersangka kemudian mengeroyok korban dengan cara ditendang dan dipukul. Ujarnya, atas perbuatannya, keempat tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Ia mengatakan bahwa 4 pelaku penganiayaan yang ditangkap masing-masing berinisial DA34, IK34, JIA31, dan MH31. Selain 4 pelaku, pihaknya juga masih mengejar seorang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO. Pelaku yang masih dalam pengejaran bertindak menusuk korban. Budi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan ketika terjadi masalah sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Sepak bola memang soal semangat dan emosi, tapi tetap harus ada batasnya. Semoga kejadian ini jadi pelajaran bersama, agar kedepannya atmosfer pertandingan bisa tetap panas di lapangan, bukan di luar garis permainan. Di tengah sorotan publik soal regenerasi lini depan Timnas Indonesia, satu nama muda mulai mencuri perhatian. Mauro Zilstra,
Pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasi unjuk ketajaman di momen yang tepat. Belum resmi jadi WNI, tapi sudah bikin penasaran. Apakah ini sinyal kuat calon mesin gol masa depan Garuda? Perlu diketahui sebelumnya, Mauro Zylstra adalah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Dirinya memiliki darah keturunan Bandung, Jawa Barat dari sang nenek pihak ayah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi Mauro Zylstra akan berlanjut pada Agustus ini. Diharapkan Mauro sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September atau kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo bulan depan. Nah, menariknya, jelang naturalisasi itu, calon striker timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak 6 gol saat FC Volendam menang 17-0 pada laga uji coba melawan Bramstar di Medan Bamster, Belanda 29 Juli lalu. Mauro dipasang pelatih Rick Kruse sebagai starter di laga ini. Kepercayaan itu langsung dibayar Mauro dengan gol cepat pada menit ke-8. Penyerang 20 tahun itu hanya mencetak 1 gol di babak pertama. Mauro Zylstra kemudian mencetak 5 gol di babak kedua. Pemain kelahiran 9 November 2004 itu mencetak gol pada menit ke-53, 58, 75, 80, dan 86. Dirinya pun lantas menjadi pencetak gol terbanyak FC Volendam saat melawan Bamstel. Melihat ketajamannya di lapangan, Mauro Zylstra kayaknya bukan cuma numpang lewat. Kalau proses naturalisasi lancar, bukan gak mungkin dia bakal jadi andalan baru di lini depan timnas. Usianya masih muda, insting golnya tajam, dan yang paling penting, dia kelihatan siap buat tantangan besar. Layak banget buat dinantikan debut resminya bareng Garuda. Di tengah kabar bahwa dirinya akan menjadi pemain naturalisasi terbaru di timnas Indonesia, Emiliano Jonathans, pemain muda yang memperkuat FC Ultra sukses bikin geger publik Eropa lewat performa impresifnya. Belum lama mencuat, tapi kiprahnya mulai berbicara. Bisa jadi inilah sinyal bahwa bakatnya siap bersaing di level yang lebih tinggi. Sebelumnya, pertandingan leg kedua kualifikasi Liga Eropa itu berlangsung di Stadion Galgenwaard, Belanda kemarin. Dalam pertandingan itu, Utrecht menang atas Sheriff Tiraspol dengan skor 4-1 sekaligus lolos ke babak berikutnya dengan agregat 7-2. Emiliano Jonathans bermain selama 62 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Andrian Blake. Meski demikian, Emiliano Jonathans tampil apik dalam laga tersebut dan berhasil menciptakan pergerakan berbahaya ke area lawan. Pemain berdarah Depok itu tampil sebagai starter. Meski demikian, dari apa yang ditunjukkan Emiliano Jonathans, jelas dia bukan cuma pemain muda biasa. Dengan talenta dan kerja kerasnya, dia siap jadi kebanggaan Indonesia di Eropa. Tinggal tunggu waktu, pasti dia bakal makin bersinar dan bikin kita semua bangga. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.